Halo teman-teman, ketemu lagi. Buat teman-teman yang baru pertama kali di channel ini, channel Bos Excel ngebahas tips dan triks mengenai Excel dari rumus-rumus sederhana, keyboard shortcut, sampai ngebahas beberapa contoh kasus ya, seperti yang mau kita lakukan hari ini. Jadi kali ini kita punya video untuk ngebahas kasus soal Excel. Feelingnya sih lumayan panjang, nanti saya buat timestamp di deskripsi. Dan juga ada file latihan buat teman-teman download dan coba. Jadi yang saya saranin teman-teman download dulu filenya di bawah, kemudian teman-teman buka dan kita kerjain bareng biar lebih mantep belajarnya. Yuk kita bahas. Jadi di sini teman-teman kita punya file Excel untuk sebuah perusahaan angkutan ya, perusahaan angkutan di mana dia punya 8 supir. Ada 3 tipe angkutan, minibus, mikrolet, dan taksi dengan kodenya MB, MI, dan TX. Oke. Kemudian ada jumlah setoran yang dilakukan oleh supir-supir itu. Kemudian nanti kita hitung berapa sih upahnya, bonus supirnya, bonus perusahaannya, dan seterusnya. Ya. Yuk kita coba ya. Yang pertama kita mau cari tahu angkutannya apa sih dengan kode yang dikasih tahu ya. Jadi ini sebetulnya cukup dengan VLOOKUP. Lookup value-nya apa? Lookup value-nya ini nih MI, TX, MB ya. Table array-nya sebenarnya ada di sini. Kita bisa cukup highlight dua ini dengan memastikan kode yang kita pilih sebagai lookup value itu ada di kolom pertama ya. Dan angkutannya itu sebenarnya di kolom kedua. Jadi kita F4, kita lock dan kita pilih 2, kemudian false karena ini exact match. Kita control enter, kita langsung dapat angkutannya, mikrolet, taksi, minibus dan sebagainya. Yang kedua ini lebih advance ya, karena kita mau menghitung berapa sih total mikrolet dari 8 angkutan ini, berapa jumlah taksi dan berapa jumlah minibus. Oke. Rumus yang mau kita gunakan itu count if. Hitung kalau gitu ya. Jadi sebetulnya bisa dibuat seperti ini teman-teman. Count if, oke. Range-nya yang mana? Oh, range-nya ini nih gitu ya. Kemudian kita press F4. Kemudian kriterianya apa? Ada berbagai macam cara nih. Pertama, kita bisa kita tulis secara manual mikrolet gitu ya. Kemudian enter. Ada 2 karena betul ya mikrolet di sini ya. Atau kita bisa juga mereferensikan ke angka di sini, ke sel di sini karena sudah tertulis mikrolet. Oke, enter 2 juga. Tapi problemnya adalah kita nggak bisa bikin satu formula untuk mengisi ketiga ini ya, karena nomor 1 kalau kita tuliskan manual semuanya berbeda. Ya, satu tulis mikrolet, satu tulis minibus, satu lagi tulis taksi. Kalaupun kita referensikan, ternyata soal ini membuat sedikit lebih complicated karena urutannya dibedakan. Di sini mikrolet, taksi, minibus, di sini minibus, mikrolet, taksi. Jadi kalau kita bikin satu formula kita tarik ke bawah, salah ya. Maksud saya gini. Maksud saya kalau kita pilih mikrolet tapi kita tarik ke bawah gini, kemudian tarik lagi, ini jadi error karena rumusnya lari ke sini karena urutan mereka nggak sama ya. Jadi sekarang saya mau bahas rumus yang bisa ngebantu kita bikin satu rumus dan bisa hit semua. Kita mau pakai rumus MIT nih teman-teman. Jadi kita mau tarik kata mikrolet, kata taksi, dan kata minibus dari sini. Agak sedikit complicated, jadi saya mau introduce beberapa rumus ya. Pertama itu adalah rumus untuk mencari jumlah karakter teman-teman. Jumlah karakter yang ada di sini kita bisa menggunakan rumus len. Kemudian kita pilih teksnya. Dia akan memberikan rumus menghasilkan angka 15 yaitu jumlah karakter yang ada di sini ya. Kemudian kalau kita perhatikan semua kata mikrolet, taksi, dan minibus itu semua bermula dari karakter setelah spasi ya. Jadi kalau kita hitung jumlah spasi itu sebetulnya karakternya itu 7 teman-teman. Jadi kita bisa tahu kalau kita mau ambil angka mikrolet itu sebetulnya jumlah karakternya adalah jumlah karakter 15 dikurang 7. Jadi dapat 8. Kalau taksi itu berarti nanti kita hitung jumlahnya 11 dikurang 7 jadi 4. Kalau teman-teman masih ragu-ragu, kita coba sekarang ya. Jadi yang pertama yang mau kita lakukan adalah kita mau menggunakan rumus len, teksnya ini, kemudian kita kurang langsung aja ya 7. Karena ini adalah karakter jumlah spasi, JUMLAH spasi, totalnya 7 karakter. Kalau saya control enter, 848 apa artinya? Artinya ini adalah karakter yang mau kita tarik di sini. Ya, jadi kita bisa menggunakan antara right atau left untuk mendapatkan kata itu. Jadi kita sekarang pakai right aja ya, yang lebih simple ya. Right, kita mau tarik right, dia tanya teksnya mana yang mau diambil. Oh, gue mau ngambil
mau ngambil yang ini nih ya. Kemudian dia tanya berapa karakternya. Ini udah kita hitung. Karakternya itu adalah tadi len dikurang 7 ya. Jadi kita tinggal kurung tutup, Ctrl Enter, boom. Kita bisa dapat angka, kita bisa dapat teksnya. Micro LED, Taxi, dan minibus. Baru sekarang kita bisa pakai count if teman-teman. Jadi kita pakai count if, oke, range-nya yang mana? Inilah range-nya yang mau kita hitung. Ada berapa sih micro LED dalam range ini? Ya, kriterianya apa? Kriteria yang tadi yang baru kita ambil. Bisa simple karena kita bisa tulis, tapi kalau teman-teman punya file yang besar dan rumusnya panjang dan agak complicated, jadi rumus ini bisa sangat membantu ya. Jadi kita tinggal kurung tutup, enter. Oke, jadi dapat langsung ya jumlah micro LED-nya ada 2, betul. Jumlah taxinya ada 3, betul. Dan jumlah minibusnya ada 3. Jadi powerful rumusnya, mengerti konsep penggunaan rumus len, rumus right, ada juga mid dan left ya. Jadi mereka datang handy, jadi bisa kita gunakan untuk kasus seperti ini. Kita lanjut, kita mau cari setoran wajib. Setoran wajib itu ada di sini teman-teman. Oke, jadi kita bisa pakai VLOOKUP lagi, lookup kodenya ada di sini. Kita F4 kan, kita pilih kolom ketiga dan false, enter. Kita bisa drag ke bawah untuk mengisi datanya. Nah, jadi ternyata si supir-supir ini dia harus wajib setoran 40.000. Kalau jumlah setorannya lebih, oke, itu nanti dihitung dan di profit sharingkan. Oke, jadi kita isi juga nih upah supirnya, upah supir kita pakai VLOOKUP lagi. Lookup value-nya kode ini, kemudian upah supir ada di kolom keempat teman-teman. Oke, Ctrl Enter, dan kita bisa mendapatkan ini. Nah, kelebihannya itu apa? Kelebihan itu sebetulnya dari jumlah setoran dikurangi setoran wajib dan dikurangi upah supir ya teman-teman ya. Jadi rumusnya adalah jumlah yang disetorkan sama supir A 90.000 dikurangi jumlah wajib setorannya 40.000, oke, dan juga dikurangi upah supirnya yaitu 20.000. Jadi ada kelebihan 30.000 untuk supir A. Dan kalau kita lihat supir E ya, itu kelebihannya 0 karena dia wajib nyetor 70.000, gaji dia 30.000, dan hari itu dia setor 100.000. Jadi emang nggak ada kelebihan. Oke. Nah, selanjutnya di tabel ini dibilang kalau ada kelebihan, bonus supirnya itu ada profit sharingnya. Jadi contohnya kalau minibus, profit sharingnya 50-50 dari kelebihannya. Kalau untuk micro LED 70-30. Kalau untuk taxi 60-40. Nah, jadi di sini kita mau hitung ya berapa sih bonus yang didapat si supir kalau kelebihannya 30.000 dan kalau dia micro LED. Oke. Jadi bonus supirnya itu pertama kita pakai VLOOKUP dulu ya teman-teman ya. VLOOKUP kita cari dulu micro LED-nya, ada di sini. Bonus F4, bonus supirnya itu ada di kolom kelima. Jadi kita pilih aja 5, kemudian false. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini kok angkanya 1 ya. Ini karena perbedaan format teman-teman. Di sini formatnya persentase dan di sini formatnya number. Kalau saya ganti persentase itu sebetulnya terlihat di sini 70% ya. Jadi kita bisa copy ke bawah, oke. Tapi bukan ini yang kita mau ya teman-teman ya. Yang kita mau itu sebetulnya dalam bentuk rupiah. Jadi saya ganti lagi formatnya ke number, kemudian saya kalikan dengan angka kelebihannya, enter, oke. Jadi kita lakukan yang sama untuk bonus perusahaan. Kita menggunakan VLOOKUP untuk kode MI, kode MI. Lookup value-nya ada di bawah, tapi kali ini bonus perusahaan ada di kolom ke-6. Jadi kita log F4, 6 dan false. Oke, baru kita kalikan dengan angka kelebihan. Oke, jadi kalau kita sanity check, misalnya untuk minibus ini kan 50-50 ya teman-teman ya. Jadi untuk yang supir C ada kelebihan 375.000, oke. Dan dibagi 50-50 antara supir dan perusahaan. Jadi masing-masing mendapat 187.500. Oke. Nah, penghasilan supirnya gimana teman-teman? Penghasilan supir itu adalah sebetulnya upah supirnya ditambah bonus supirnya ya. Jadi penghasilan supir ini adalah upah supir ditambah bonus supir, dan penghasilan perusahaan adalah wajib setor ditambah bonus perusahaan. Oke, jadi ini adalah hasil rumus untuk penghasilan supir dan perusahaan. Kita tinggal copy ke bawah dan kita bisa mengisi sel yang lain. Oke, untuk yang terakhir kita mau cari total penghasilan untuk supir dan perusahaan. Saya highlight untuk hitung sekaligus. Rumus yang mau kita pakai adalah sum. Kita sum ke atas. Oke, active cell ada di sini. Jadi saya cukup sum di sini. Ctrl Enter. Penghasilan tertinggi kita bisa hitung dengan max. Oke, kita
pilih di sini, Ctrl Enter. Jadi kita bisa cek ya penghasilan tertinggi itu ada di ini nih, supir C ya. Kemudian untuk penghasilan terendah kita bisa pakai rumus min. Sorry, saya highlight dulu. Min, highlight range-nya, kurung tutup, Ctrl Enter. Oke. Dan juga ada penghasilan rata-rata. Jadi kita pilih average, kita highlight, Ctrl Enter. Oke. Gitu aja teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka boleh di like, di komen, dan di subscribe. See you in the next video.